bagus. Nah ini tingkat ketajamannya juga luar biasa dan sangat halus gitu. Nah, seperti ini. Ya. Nah ini saya pikir maker-maker di Indonesia ini cukup banyak yang bisa mencapai ketajaman itu sampai seperti ini, itu ya cukup luar biasa banyak. Ya. Itu padahal lokal ya? Ini padahal lokal ya. Ya, assalamualaikum Mas Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman nggak ini? Gini aja. Oke, Ya, ini kita ketemu dengan bos pisau Jogja ini, juragan pisau. Iya. Pisau mat, warung pisau Jogja. Ya, Iya Mas Helmi. Ya. ya alhamdulillah gini Mas Helmi. Ini kebetulan sudah mau Idul Adha ya, sudah mau sembelih-sembelih ini. Ya. Jadi ini ya saya pengen tahu nih, saya dan mungkin apa teman-teman yang ada di rumah juga, bapak-bapak juru-juru yang akan menyembelih itu. Ya, kita pengen tahu nih jenis pisau atau mungkin memilih pisau-pisau yang cocok, yang baik untuk menyembelih Mas. Ya, oke Mas Araf, terima kasih. Ya, sebelumnya ini pisau mat ini sudah 10 tahun alhamdulillah. Oh ya, saya jalankan. Ini Mas Helmi sendiri ini ya termasuk di juru sembil hal itu ya? Ya, saya alhamdulillah ya sudah sekitar 13 tahun itu di Masjid Al Irsyad Karanganyar di Yogyakarta. Ini alhamdulillah dipercaya juga sebagai penyembelih itu di situ ya. Dan alhamdulillah ya saya juga bergabung di Juru Sembilan Laut Indonesia. Kalau saya Mas ya, kita mau milih-milih pisau ya, coba kita lihat ya. Ya. Oke, kita lihat. Ya, ini mungkin bisa dijelaskan Mas. Sebenarnya ada berapa macam pisau ini sebenarnya? Ya. Kalau untuk pisau itu biasanya kalau untuk sembelih itu memang dianjurkan itu bagi kita yang biasanya itu pakai yang panjang-panjang Mas, ukuran 25 cm ke atas ya sampai 36. Dan model-modelnya pun itu ya beragam nih ya. Ya seperti ini ya, misalnya ini saya mengambil salah satu brand ya. Jadi ya. Nah, ini model bullnose ini seperti ini ya. Sama, aplikasinya sama, pisau sembelih ya. Itu. Nah, kemudian ini yang paling banyak dipakai untuk kalangan panitia kurban itu biasanya yang model ini, model lurus, model straight ya. Sederhana modelnya, tetapi ini yang paling banyak dan juga harganya memang lebih murah dibandingkan yang sebelumnya tadi. Nah, ini model Cimenter. Model Cimenter ini adalah seri, kalau di brand Eropa itu seri yang terbilang paling mahal ya, paling mahal. Memang ini seperti pedang Arab gitu ya. Dari yang paling bagus sampai yang biasa itu, kalau yang pabrikan tuh apa aja mereknya Mas? Kalau yang paling bagus yang ada di toko saya ya, itu saya ada Victorinox ya, ini ya. Ada Victorinox ya. Itu seperti ini ya. Ini ya, Victorinox seperti ini ya. Terus kemudian juga ada ini beberapa merek Jerman itu seperti FDIC ya, seperti ini ya. Ya, ada merek Spanyol juga Arcos ya. Itu Arcos, terus kemudian Isel Portugal ya, seperti ini. Ini sebenarnya merek-merek yang memang peruntukannya itu sudah mencapai level industri ya, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang level menengah, sedang, dan kita sudah cukup sebenarnya itu kalau dan kita ya, untuk kita. Tapi memang nanti kalau misalnya akan dipakai untuk menyembelih ya, mungkin bisa belajar cara mengasah ya, itu ini Tramontina ya. Tramontina sebenarnya pisau-pisau yang lumayan bagus itu yang belum. Di bawah ini lagi? Di bawah itu lagi sepertinya kalau di toko saya itu yang paling banyak dicari itu pisau-pisau yang seperti ini, Tramontina. Lokal juga ya, tidak ada mereknya ya? Ya, lokal itu maker-maker tertentu yang punya kemampuan untuk membuat produk-produk yang baik gitu. Biasanya kalau untuk kambing nih, ini ukuran berapa biasanya? Ya. Kalau untuk kambing itu sebenarnya pakai pisau-pisau pendek karena memang lehernya itu relatif lebih kecil. Berapa senti? Ya, misalnya 20 cm, 16 cm ya. Itu cukup ya? Itu sudah cukup. Sampai paling panjang? Paling panjang paling 20-an cm sudah oke. Sudah oke. Tapi kalau pakai 30 ya nggak apa-apa kan? Pakai 30 itu enggak masalah. Iya, enggak masalah. Cuman kan
kita melihat malah rawa ya. Kita melihat fungsinya juga. Kalau untuk sapi ya paling tidak kalau untuk sapi itu 25 cm ke atas. Ya meskipun kalau sudah yang mereka aplikator yang sudah expert, user yang sudah expert itu memakai 20 cm bahkan 16 cm bahkan 20 cm itu mereka juga tapi umumnya bisa, ya 25 tapi umumnya itu 25 cm ke atas ya. Sampai berapa? Sampai 36 maksimal kalau untuk pisau pabrikan. Ya, ini yang 36 itu ya modelnya nah ini. Itu. Ini yang 36 ini. 36 nah, ya. Ini yang 36. Ini 36 cm ya. Itu yang lumayan panjang ya. Dan bahkan kalau untuk pisau lokal itu mereka itu memfasilitasi untuk ukuran yang lebih panjang misalnya yang 40 cm ya. Itu yang panjang sekali buat apa itu? Ini kalau ini kalau ini bukan untuk sembelih ya, ini sembelih ya. Ini kelihatannya aja panjang. Iya, kelihatannya panjang tapi ya ini biasanya dipakai untuk kegiatan membuka hutan ya, seperti itu berkebun ya. gitu ya. Berkebun ya, merumput, memangkas ranting-ranting pohon ya, gitu ya. Seperti itu. Dan ini cocok untuk kerja bakti yang seperti ini. Ini berbagai macam ukuran mulai dari 12 in, 14 in, 16, sampai 18, paling panjang. Ya, sampai paling panjang itu kalau nggak salah itu di 24 in. 24 in berarti sekitar ya, 60 cm ya, seperti itu. Itu biasanya harganya rentang berapa Mas kalau yang umumnya gitu, dari yang paling murah sampai paling mahal? Iya, kalau yang kita ambil brand yang Eropa gitu ya. Ini sebenarnya ini macam-macam ya. Kalau untuk jenis Victorinox itu sendiri ya, itu biasanya di up 800 ya. 800. Nah, terus kemudian kalau yang model Amerika ya, itu misalnya seperti ini ya, seperti ini di up 200 ya. Itu seperti itu ya. Murah ya. Ya, Kalau contoh yang lokal itu ada Mas? Iya, kalau contoh-contoh yang lokal ya, itu ya misalnya seperti ini ya. Tetapi memang harus benar-benar dikelola dan juga dirawat karena memang ada rentan untuk berkarat ya. Itu lokal ya Mas ya? Lokal. Nah, memang setidaknya itu kalau teman-teman ahli-ahli golok itu ya paling tidak ini ya, paling tidak untuk persiapan mempersiapkan untuk penyembelihan hewan kurban itu ya tetap setidaknya itu bisa slicing kertas. Nah, ini juga lokal tapi bahasanya modern pakai SLD itu ya. Ini maker lokal yang luar biasa. Saya pikir itu ya itu sudah bagus. Nah, ini tingkat ketajamannya juga luar biasa dan sangat halus gitu ya. Kalau misalnya lebih bagus lagi ya plastik bisa ya? Bisa pakai plastik nanti ya. Ini coba kita pakai plastik ya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini saya pikir maker-maker di Indonesia ini cukup banyak yang bisa mencapai ketajaman itu sampai seperti ini itu ya cukup luar biasa banyak ya. Itu padahal lokal ya? Ini padahal lokal ya. Kalau yang pabrikan itu ya? Dia memang kalau untuk standarnya itu memang dia hanya untuk slicing kertas ya, tapi bukan berarti ini tidak bisa dipoles untuk sampai kemudian untuk memotong plastik, tapi paling tidak untuk standar pabrikan itu seperti ini ya. Itu sudah cukup bagus dan tanpa tekanan ya. Seperti ini. Kita punya standar untuk nyembelih ya. Standar untuk nyembelih ya. Ini kita punya yang produk salah satu produk dari Brazil ya, itu ya. Ini Tramontina ya. Ini memang sudah didesain oleh pabrik itu memang standarnya untuk ini slicing kertas. Berapa tadi ya? Ini di angka kalau yang 30-an cm ya up 200-an murah-murah ya. Dan ini bisa biasanya sudah cukup ya, sudah cukup. Tapi kalau memang yang lokal tadi berapa? Yang lokalan itu kalau yang bagus itu bisa sampai di atas 1,5 ya. Malah memang lokal ini kan memang yang tadi. Kalau yang ini tadi ini ya masih di bawah 1 lah. Masih di bawah 1 karena ini kan masih kisaran 25 cm untuk kambing ataupun untuk ya. Tapi sapi bisa. Ya, insya Allah bisa. Ini besok salah satu yang akan saya yang dipakai itu ya. Itu seperti itu Mas. Ya.
Ya, untuk jenis-jenis pisau yang lain apa lagi, Mas? Ya, ini misalnya yang seperti ini. Ini tipe-tipe seperti ini adalah pisau model tipe-tipe untuk boning. Ya. Dia boning itu adalah untuk melepas daging dari tulang. Ya, makanya pisaunya ini kan dibuat kecil-kecil seperti ini ya, dengan ujung yang runcing-runcing ya. Ini fungsinya agar kita bisa masuk ke serat-serat daging. Seperti itu. Itu di harga berapaan itu? Ya, kalau untuk yang putih ini ya di atas 100 sedikit lah. Tapi kalau untuk yang hitam ini ya itu up 300. Beda ya? Iya, beda ya. Selain pisau boning itu juga ada pisau skinning ya. Ini ya, pisau skinner. Apa itu maksudnya? Nah, pisau skinner ini biasa dipakai untuk kulit ya. Ini jadi untuk melepas kulit ya. Ini khusus untuk kulit ya? Ya, ini memang khusus untuk kulit. Nah, biasanya memang pisau-pisau pabrikan ini mereka membuat itu sesuai dengan aplikasi, sesuai dengan peruntukannya ya. Mulai dari slaughtering, mulai dari boning, terus kemudian nanti mulai dari skinning ya, dan pisau dapur dan pisau dapur ya. Dan 4 jenis itu ya. Wah, itu banyak sebenarnya, kalau dituruti itu banyak ya. Pisau-pisau dapur itu banyak sekali banyak sekali jenisnya juga itu. Kemudian itu ada bread knife, ada fillet knife, itu masing-masing itu punya karakter sendiri-sendiri seperti itu ya, seperti ini Mas ya. Nah, ini seperti ini. Ini cukup untuk kegiatan dapur yang seperti ini. Sangat cukup untuk kegiatan dapur ya. Ini namanya pisau carving ya. Berapaan itu? Ya, ini ya di atas sedikit lah, 100 itu di atas sedikit ya. Seperti itu. Cukup lah buat ini ya. Iya, sudah sangat makan cukup juga ya. cukup. Ya. Itu produk-produk yang lain apa itu, Mas? Ya, ini ya lokalan ya. Ini ya murah meriah, lokalan gitu ya. Asahan ya. Asahan ya. Ini asahan dari spindle itu ya. Kenapa nggak pakai batu itu? Gimana? Ya, pakai batu itu terkadang begini, ini memang perlu skill. Ya, jadi kalau tidak terbiasa justru nanti malah akan merusak pisau. Tapi kalau memang kita sudah terbiasa, ini biasanya ini mereka bentuk lagi bilahnya ya, agar supaya dia bisa memaksimalkan ketajamannya. Tetapi nanti aplikasi di lapangan itu biasanya tetap mereka itu pakai sharpening ataupun boning. Cara makainya gimana? Ya, ini salah satu cara pakainya ya. Ini saya pakai Tramontina. Nah, ini kalau masih pisau asli seperti ini memang sudah ada petunjuknya ya. Sudutnya yang diambil itu antara 15 sampai 20 derajat. Jadi ya tinggal digesekkan aja nanti ya. Jadi seperti ini. Seperti kanan kiri ya. Ya, kanan 45 derajat. Kiri ya. 20 derajat. 20 derajat. 20 derajat saja. 20 derajat saja. Nah, ini ya seperti ini ya. Ini bisa kita coba lagi ya di kertas gitu ya. Ini atau mungkin bisa dicoba ya, seberapa berfungsinya sih sharpening ini ya. Ini saya tumpulkan lagi. Ditumpulkan. Saya tumpulkan lagi ya. Nah, ini yang kecil aja kertasnya ya. Ini benar-benar sudah tidak bisa ini. Langsung tumpul. Ini benar-benar tumpul. Nah, ini akan coba kita lagi. Asah lagi coba. Gampang juga tumpulnya apa ya? Iya, gitu ya. Tumpul. Karena ini kan sering diasah gitu ya. Ya, karena ini kan langsung diadu ini dengan besi dengan besi asahan ya. Besi dengan besi. Makanya kalau untuk pisau sembelih itu ya salah satu hal yang menjadi perhatian itu, jangan sampai kemudian pisau sembelih ini nanti diadu dengan misalnya tulang untuk batok tulang itu misalnya. Itu jelas nanti akan apalagi kena batunya ya, atau kena batu misalnya. Nah, ini memang harus sesuai dengan sharpening Mas. Nah, ini. Udah ini lagi ya. Gampang ya. Nah, ini gampang. Ya, kalau pertama memang ya kekuk ya ataupun keki ya. Tetapi setelah nanti kita coba berulang-ulang ya, kita terus untuk berlatih ya, insya Allah nanti kita bisa sesuai dengan ketajaman yang kita inginkan. Ini kok ada yang kecil-kecil ini Mas Helmi, ini apa ini? Kecil-kecil banget ini. Ya, kalau yang model seperti ini, bahwa brand-brand luar negeri itu memang menyediakan pisau-pisau yang sesuai aplikasi itu tadi. Nah, itu di situ ini ada pisau fillet ya. Pisau fillet. Ini buat nyembelih juga bisa ini. Ya, nyembelih kambing itu. Kambing ya. Itu bisa, tapi lebih banyak fungsinya itu untuk fillet. Fillet ikan, fillet ayam ya, seperti itu. Nah, beberapa mungkin yang seperti ini untuk beberapa perusahaan
pengolahan ayam itu saya mensuplai untuk yang seperti ini ya. Ini untuk ayam ya. Ini untuk untuk menyembelih ayam itu. Itu ada yang ukuran 15 cm, ada yang 18 cm. Ini ukuran berapa ini? Itu 18 cm. 18 ya. Seperti itu ya. Ya mungkin sudah cukup Mas Helmi ya. Ada lagi yang mau disampaikan Mas Helmi? Ya, pada prinsipnya seperti ini. Kalau dari kami mau pakai pisau apapun untuk kegiatan sembelih, baik itu pabrikan ataupun lokal, bahwa kita tahu bahwa syariat untuk menyembelih hewan ya, terlebih bagi kita yang tidak setiap hari itu menyembelih itu, maka kita harus memastikan bahwa pisaunya itu adalah pisau yang tajam. Ya, itu aja seperti itu. Dan mau memilih yang pabrikan ataupun lokal itu masing-masing ada plus minusnya. Dan itu kita serahkan semuanya kepada user ya. Seperti itu sih. Ya. Oke. Ya. Oke Mas Helmi, terima kasih informasinya. Oke, sama-sama ya, Mas Rauf. laris-manis insyaallah. Ya. Amin. Ya. Insyaallah semoga juga memberi pelajaran bagi guru-guru sembelih di seluruh Indonesia ya yang nonton video ini. Ya. Semoga bisa memilih pisau yang tepat, kemudian juga bisa menyembelih dengan cara yang benar Mas Helmi. Yang penting itu ya. Nah, yang penting itu halal, sehat, bersih. Tentunya nanti ya dagingnya barokah. Ya itu saja sahabat yang baik dimanapun Anda berada, ya kita sudah banyak berbincang-bincang dengan pakar pisau ini. Bukan pakar ya? Penjual. Ya, juragan pisau di Jogja ini. Kita sudah banyak ilmu-ilmu yang dapat kita pakai, dapat kita aplikasikan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, komen yang baik-baik ya. Kita jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.